Hari ini diprediksikan menjadi puncak arus balik Lebaran 2026 gelombang kedua, mengingat besok masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah, untuk informasinya kita bergabung ke jurnalis Metro TV dari beberapa titik. Ada Adinda Vinka di Tol Jakarta Cikampek, Enrich Samuel di Tol Cipali, dan Devi Syafira di Bandara Soekarno-Hatta. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Obah. Dan pemirsa, kita akan menyapa Vinka terlebih dahulu di Tol Jakarta Cikampek. Selamat pagi Adinda Vinka, seperti apa suasana dan juga apakah sudah terjadi kepadatan arus lalu lintas di Tol Cikampek? Ya, selamat pagi Fatma, Jose, dan juga pemirsa. Memasuki puncak arus balik Lebaran 2026 pada gelombang kedua, tepatnya diprediksikan pada tanggal 28 sampai dengan 29 Maret 2026, dan hari ini tepatnya hari Minggu yaitu 29 Maret 2026 merupakan hari terakhir dari puncak arus balik Lebaran 2026 yang mengingat besok masyarakat ini sudah mulai kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga berdasarkan pantauan kami hingga pada pagi hari ini di depan kilometer 62 atau tepatnya berada di rest area kilometer 62 ini terpantau ramai lancar, di mana memang arus volume kendaraan ini baik dari arah Palimanan menuju ke Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini sudah mulai ramai sekali, apalagi yang dari area Palimanan menuju ke Jakarta ini, Jose dan juga Fatma, ini sudah mulai banyak kepadatan arus volume yang signifikan. Tetapi memang pantauan kami pada pagi hari ini memang masih ramai lancar, di mana tidak adanya terjadi kemacetan pada pagi hari ini. Dan juga untuk keluar masuk dari rest area kilometer 62 ini masih terpantau kondusif dan belum adanya terjadi kepadatan atau keramaian. Dan juga sebelumnya memang pihak Kakor Polri beserta stakeholder terkait ini sudah menyiapkan skema-skema rekayasa lalu lintas guna untuk mengantisipasi lonjakan kepadatan yang ada pada gelombang kedua, yaitu tepatnya pada hari ini, yaitu hari terakhir. Ini saat ini sedang masih diberlakukannya sistem one way lokal ini dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang sebelumnya ini sudah diberlakukan one way lokal tahap pertama, yaitu dimulai pada kilometer 132 sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dan juga Kakor Polri ini menginformasikan bahwa memang jika terjadinya kepadatan atau lonjakan dari arus balik Lebaran 2026 ini, skema rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan secara bertahap, yaitu akan dilakukan tahap ketiga dari kilometer 390 sampai dengan kilometer 70. Dan juga jika memang dirasa masih kurang efektif atau masih terjadinya kepadatan, ini akan dibuka berpotensi membuka one way nasional ini dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Tetapi memang berdasarkan pantauan kami hingga dengan pada pagi hari ini terpantau memang masih ramai lancar, ini baik dari arah Palimanan menuju ke Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju ke Palimanan. Dan juga saat ini untuk sistem rekayasa lalu lintas kontraflow ini masih belum diberlakukan, dikarenakan memang seperti yang sudah saya katakan, Jose, Fatma, dan juga pemirsa, memang untuk situasi pada pagi hari ini masih terkendali dan juga masih kondusif. Dan juga kami himbau bagi Anda yang nanti akan melakukan arus balik ini dimohon untuk tetap berhati-hati agar Anda dan keluarga dapat selamat sampai ke tujuan. Demikian Jose dan juga Fatma. Baik, dari Adinda Vinka dari Tol Cikampek, kita beralih ke rekan Enrich Samuel dari Tol Cipali, Jawa Barat. Samuel, bagaimana pantauan terkini di sana? Ya, selamat pagi Jose dan juga Fatma serta pemirsa. Sampai dengan saat ini situasi terkini saya sedang berada di gerbang tol Palimanan, dan memang dapat saya laporkan bahwa untuk ruas jalan tol Cipali ini sampai dengan pagi hari ini masih berjalan dengan ramai lancar. Dan memang tidak hanya itu juga, di daerah ini tersendiri memiliki tren, yakni memang lonjakan trafiknya itu nantinya akan meningkat pada saat sore menuju malam hari. Dan lewat data yang telah kami himpun juga, ini merupakan data terbaru yang pada malam hari tadi sampai dengan pukul 12. Sekitar 68.000 kendaraan telah melintasi tol Cipali. Dan juga ini data yang kemarin juga itu
ternyata memiliki penurunan sebesar 12% dibanding 2 hari yang lalu. Dan memang saat ini juga sedang diberlakukan juga masih skema one way, khususnya di ruas jalan tol dari Kalikangkung sampai dengan Cikatama. Dan akibat dari one way ini memang sampai dengan saat ini khususnya terdampak juga di daerah jalur arteri Pantura, di mana lewat pantauan kami memang jalur arteri benar-benar tampak sangat padat. Dan lewat pantauan kami pagi ini juga sudah mulai terjadi gelombang volume kendaraan yang sangat tinggi khususnya di jalur arteri. Dan ini memang berbanding terbalik dengan di daerah jalan tol Palimanan ini. Dan lewat data juga tadi kami telah menghimpun terkait dengan kondisi di jalur arteri seperti apa, yakni sudah ada sampai dengan 17.170 kendaraan roda 4 yang melintas di jalan tol Pantura dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Dan juga tidak hanya itu, untuk kendaraan roda 2 yang melintas ini masih termasuk dalam kategori volume kendaraan yang tinggi. Sampai dengan pagi ini sudah ada 14.481 kendaraan yang melintas khususnya. Dan juga nantinya untuk di jalur arteri ini juga memiliki pola yang lumayan sama dengan di jalur tol Cipali ini, di mana memang trafiknya itu meningkat sangat tajam ketika memasuki waktu jam 3 sore hingga sampai dengan malam hari. Dan hal ini juga termasuk ke dalam puncak arus balik, mengingat hari Senin sudah banyak dari para masyarakat yang akan mulai kembali melaksanakan aktivitasnya masing-masing, khususnya di daerah barat yakni DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Dan sampai dengan saat ini prediksinya sampai dengan nanti malam masih akan terus berlangsung puncak arus balik. Untuk sementara kembali ke studio. Baik, dari tol Cipali kita bergeser ke Bandara Suta atau Soekarno-Hatta. Ada Devi Syafira di sana. Selamat pagi Devi, seperti apa situasi di Bandara Suta, terutama di terminal kedatangan? Ya, Fatma dan juga Jose, situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpantau masih ramai dan dipadati oleh para penumpang, baik yang baru tiba di Jakarta maupun yang masih akan melakukan keberangkatan. Karena kalau untuk pagi sampai dengan siang hari biasanya didominasi yang masih melakukan keberangkatan, sementara untuk siang sampai dengan malam hari ini biasanya didominasi yang baru tiba di Jakarta. Untuk hari ini, data yang kami dapatkan dari pihak bandara diproyeksikan ada 1.206 yang melakukan penerbangan dengan rata-rata penumpang ini ada 203.000. Nah, hal ini didominasi yang baru tiba di Jakarta. Hal ini sesuai dengan prediksi puncak arus balik libur Lebaran 2026 yang diprediksi pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Maret 2026. Sementara itu, kalau pantauan dari terminal ini yang paling padat di Terminal 2, yakni dengan penerbangan sekitar 465 untuk Terminal 2, dengan rata-rata penumpangnya ini ada mencapai 75.000. Kemudian disusul Terminal 3 dan kemudian di Terminal 1 tempat kami laporkan saat ini, yakni untuk proyeksi penerbangan hari ini atau rencana penerbangannya ada 312 dengan penumpang ini tercatat ada 56.000 atau 27% dari pergerakan penumpang. Sementara itu, masyarakat maupun penumpang yang baru tiba di Jakarta ini didominasi dari kota seperti Makassar, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, dan lainnya. Dan hal itu mereka memilih untuk pulang ataupun kembali ke Jakarta pada hari ini karena mengingat masa cuti Lebaran telah selesai, kemudian esok ini kembali beraktivitas seperti biasa, kemudian juga liburan anak sekolah ini telah selesai sehingga memilih untuk pulang ataupun kembali ke Jakarta pada hari ini. Namun kalau kami pantau untuk yang melakukan keberangkatan ini juga masih ada. Ini di terminal domestik, juga di Terminal 1, 2, ini juga masih banyak yang masih akan melakukan keberangkatan karena disebutkan memang memilih di tanggal arus balik untuk pulang ke kotanya masing-masing. Dan untuk dari pihak bandara sendiri ini juga menyebutkan proyeksi pada masa angkutan Lebaran 2026 ini tercatat ada 3 juta lebih penumpang. Hal ini naik 2,22% dibandingkan dengan tahun lalu dengan periode yang sama. Sementara itu untuk penerbangan ini rata-rata ada 19.000 dan naik 3,4% dibandingkan dengan tahun lalu dengan periode yang sama.
itu di hari ini selain dari penerbangan penumpang juga dioperasikan ya penerbangan kargo, yakni totalnya ada 18. Dan untuk masyarakat maupun penumpang yang baru tiba di Jakarta ini diimbau untuk menjaga barang bawaannya, terutama yang baru pulang dari kampung halaman yang membawa oleh-oleh, ini agar menjaga supaya tidak hilang ataupun tertinggal. Sementara bagi masyarakat maupun penumpang yang masih akan melakukan keberangkatan memilih hari ini supaya datang lebih awal minimal 3 jam supaya tidak tertinggal pesawat. Sementara demikian, Fatma Jose, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Devi Syafira, Endrich Samuel, dan Adinda Vinka atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.